Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Para orang tua atau mungkin masih ada partisipan yang hadir nih, namun belum berkeluarga nih ya, tapi merupakan praktisi anak dan juga keluarga. Nah, selamat datang tentunya dalam webinar Orang Tua Kekinian, serinya yang kedua nih, Bapak Ibu sekalian, dengan tajuk Mencegah Anak Menjadi Pelaku atau Korban Kekerasan Seksual. Nah, acara webinar ini dibentuk hasil kolaborasi dua organisasi yang menaruh perhatian bagi perkembangan anak-anak supaya bisa bertumbuh dengan optimal gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah Wahana Visi Indonesia dan juga Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi biarkan Bapak Ibu bisa sayangin saya terus gitu ya mulai hari ini gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nama saya adalah Ricky Antonius atau Bapak Ibu bisa panggil saya dengan panggilan Ricky. Saya merupakan relawan Wahana Visi Indonesia yang akan memandu serta menemani Bapak Ibu nih selama acara kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita lebih jauh ke inti acara, saya hendak memulai acara ini dengan memaparkan beberapa fakta mengenai kekerasan anak yang ada di Indonesia. Menurut data Simfoni Kemen PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terjadi peningkatan tren kekerasan nih Bapak Ibu pada anak 2 tahun terakhir. Tentunya kekerasan seksual ya Bapak Ibu ya. Pada tahun 2021 terdapat 7.004 korban nih Bapak Ibu, korban anak tentunya. Kemudian setahun setelahnya di tahun 2022 meningkat jumlahnya menjadi 9.588 korban anak. Terdapat peningkatan korban anak sebanyak 2.584 atau 37% dari tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Tentu ini merupakan ironi ya bagi negara kita ya. Sementara hasil baseline dari survei Wahana Visi Indonesia pada 1.664 anak dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun di tahun 2022 ditemukan bahwa sekitar 7,6% atau 127 anak mengalami kekerasan seksual hanya dalam 1 tahun terakhir. Nah, kekerasan seksual juga menjadi kasus yang akhir-akhir ini kita sering dengar nih di media massa ya. Mungkin Bapak Ibu juga sempat terpapar nih mengenai berita seorang ayah sambung di Cirebon, Jawa Barat yang melakukan kekerasan seksual pada anak perempuannya sendiri gitu ya, lebih kepada anak tirinya gitu ya. Selama 1 tahun dia melakukan kekerasan seksual hingga anak tersebut hamil. Keluarga yang harusnya menjadi tempat paling aman untuk pertumbuhan anak-anak gitu ya, secara optimal tetap menjadi tempat yang mengerikan atau tempat yang mencekam gitu bagi beberapa anak. Bahkan dari 25 kasus kejahatan yang terjadi di semester 1 tahun 2023 di kota Cirebon, Jawa Barat, 20 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Tentu ini sangat mengerikan sekali ya Bapak Ibu ya. Dan kekerasan seksual tidak hanya terjadi juga nih untuk perempuan atau anak perempuan loh Bapak Ibu sekalian. Karena di tahun 2021 kita bisa melihat nih bahwa ada fakta lain di mana ada kasus seorang perempuan yang berusia 28 tahun memperkosa anak laki-laki yang berusia 16 tahun. Bahkan jangankan anak-anak nih ya Bapak Ibu ya. Kita juga sempat nih mungkin terpapar dengan berita Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang dimana di dalamnya memperlihatkan gitu terjadinya perundungan dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh 8 rekan kerja dari salah satu karyawan di KPI ini. Padahal anak laki-laki dan pria di Indonesia ini biasanya di Indonesia tuh lebih tertutup ya sifatnya karena di Indonesia kan lebih patriarkal gitu ya dan konstruksi sosial yang tak jauh dari toxic masculinity yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, selain fakta-fakta di atas, saya juga punya fakta menarik nih Bapak Ibu sekalian karena ini terjadi di kehidupan saya gitu ya di sekitar kita. Saya merupakan seorang perantau nih yang bekerja di kota Jakarta. Dan saat itu saya sedang pergi bersama rekan saya untuk mencari makan gitu ya di sekitar kos kita tinggal. Lalu saat itu saya melihat ada banyak anak laki-laki yang sedang bermain bola gitu. Nah tiba-tiba ada gerombolan anak-anak itu tuh tertawa dan mereka tiba-tiba mendekati teman saya lalu menyentuh bokong dari teman saya. Waktu itu saya dan teman saya sedikit kaget karena kayak, loh ini kok anak kecil berani ya siang hari melakukan tindakan kekerasan seksual gitu dan kepada orang dewasa. Lalu waktu itu saya tangkap anaknya dan kita pun mencari tahu di mana rumah dari anak ini. Lalu kita laporkan ke orang tua yang bersangkutan bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Lalu saya dan teman saya sempat berdiskusi bahwa wah
ternyata orang dewasa pun bisa mendapatkan kekerasan seksual bahkan dari anak kecil, apalagi oleh peer dari anak tersebut. Yang mungkin ketika menghadapi hal tersebut, mungkin ketika saya waktu kemarin, saya bisa menangkap anak tersebut. Mungkin kalau dia peer, dia tidak berdaya dan lebih kebingung ya harus melakukan apa gitu. Nah, maka dari itu, berangkat dari fakta-fakta tersebut, tentunya kita semakin penasaran juga nih ya, untuk lebih dalam belajar pada webinar kedua kita kali ini. Di mana dalam webinar pertama, Orang Tua Kekinian seri yang pertama, yang diadakan oleh Wahana Visi Indonesia 2 minggu lalu, Bapak Ibu serta para orang tua sekalian mungkin sudah belajar dan juga paham nih bahwa ada kekerasan yang terlihat maupun kekerasan yang tidak terlihat nih. Dan juga kekerasan seksual yang disadari maupun tidak disadari. Dan salah satu narasumber 2 minggu lalu adalah Kanovita Enji. Beliau mengatakan nih bahwa jika anak-anak mengalami kekerasan seksual, orang tua tuh harus bisa membantu mereka dan melaporkan kejadian kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib gitu. Nah, hari ini juga kita akan sama-sama belajar sebagai orang tua dan juga sebagai rekan-rekan dewasa ya tentunya ya, bagaimana mencegah anak-anak kita menjadi pelaku dan juga korban kekerasan seksual. Langsung saja, saya tidak sendiri hari ini karena saya akan ditemani nih oleh 3 narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Panel Sumampo. Beliau adalah seorang psikolog, pengajar dan juga peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Panel juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik, yang pasti merupakan bagian dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Beliau juga merupakan seorang ayah dari 1 orang putri dan 1 orang putra. Jadi sepasang ya Pak ya. Nah, kita akan banyak berdiskusi kalau gitu, kalau kita udah melihat dari latar belakangnya, bahwa beliau juga kan sudah berkeluarga ya, kita bisa tentunya mendapatkan best practice tentunya dari Pak Nael Sumampo. Oke, selamat malam Pak Nael, apa kabar Pak? Halo, Kak Riki, selamat malam. Selamat malam Pak. Sedang di Suaraku Ambon kedengaran nggak Pak jelas ya? ya? Suara Terdengar saya Pak? terdengar. Oke, mantap. Ya, ya. Oke. Terdengar jelas banget Pak. Terima Oke. kasih ya udah diundang. Sinyal di Ambon juga aman kok Pak. Hmm, hmm, hmm. Terima kasih. Oke. Nah, baik Pak Nael. Oke, tentunya hari ini juga selain Pak Nael, kita juga akan ngobrol nih dengan Kak Bianca Chandra ya, yang merupakan spesialis partisipasi anak Wahana Visi Indonesia, yang juga merupakan seorang ibu dari 1 orang putra nih. Halo Kak Bianca. Halo Kak Mungkin Riki, Kak apa Bianca boleh? kabar? Oke. Apa kabar? Sehat tentu. Kalau Sehat, Kak Bianca sehat. gimana? Sehat Oke, pastinya. puji Tuhan, sehat selalu. Kak Bianca di mana nih posisi Kak? Lagi di Jakarta saya. Oh, di Jakarta. Oke, karena Iya. posisinya pada menarik-menarik ya, banyak yang ada di luar pulau juga nih tentunya. Tapi tetap aja kita harus membagi informasi yang terbaik ya untuk perkembangan anak-anak dan untuk mengentaskan kekerasan seksual ya Kak ya. Tuh. Yes, betul. Oke, last but not least, kita juga kedatangan juga nih teman ngobrol kita malam ini yang merupakan Miss Indonesia tahun 2005, seorang entrepreneur, public figure, dan juga merupakan seorang ibu dari 2 orang putri yang sudah mulai beranjak remaja nih, dan 1 orang putra juga ya, jadi ada 3 nih tentunya. Dan beliau juga merupakan Wahana Visi Indonesia Hope Ambassador, tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Imelda Francisca. Halo Kak Halo, Imel, apa kabar Kak? baik-baik. Apa kabar? Thank you sudah mengundang Baik saya. juga dong, puji Tuhan. Iya, terima kasih juga Kak Imel sudah bersedia hadir ya. Kak Imel masih ingat saya nggak nih Kak? Ingat-ingat dong. Pernah ketemu nih sebelumnya di Ya, yang waktu WVI Global 6K, Water for Sumba. Itu saya juga nge-MC-nya nih, ngobrol juga sama Kak Imel. Jadi senang banget nih bisa ngobrol lagi ya tentunya hari ini sama Kak Imel dengan topik yang tentunya juga menarik dan juga bermanfaat ya tentunya ya, untuk kehidupan kita semua gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan nih, untuk Bapak Ibu, kakak-kakak yang memiliki pertanyaan, bisa langsung saja melakukan drop pertanyaan melalui fitur Q&A, agar panitia bisa membacanya ya, dan nanti mungkin bisa dibantu juga jawab oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya, ditujukan nih untuk siapa dan apa pertanyaannya. Nanti pertanyaannya tentunya akan dijawab oleh para panelis, baik secara langsung maupun nanti di kolom chat gitu ya. Nah, mari kita langsung mulai aja talk show kita tanpa berlama-lama lagi ya. Tentunya kayaknya udah pada nggak sabar juga nih. Oke, mungkin Ricky izin nih untuk bertanya dulu ke Pak Nael terlebih dahulu kali ya. Nah, untuk Pak Nael nih, Iya, gimana? mungkin ini bisa untuk diskusi bareng-bareng ya tentunya ya. Cuman ini pertanyaan untuk panel dulu yang pertama. Nah,
aku sempat lihat CV Pak Nael nih. Ternyata Pak Nael ini banyak banget berkecimpung pada kekerasan seksual pada perempuan dan juga terkhususnya anak-anak gitu ya. Dan lihat dari beberapa konsen panel tersebut terhadap isu itu, kita juga tentunya mau lebih tahu dan tambah cerdas juga nih ya, dan punya common ground yang sama seperti Bapak gitu, supaya kita bisa menjadikan teori tersebut menjadi praktis di kehidupan kita. Nah, maka dari itu pertanyaan yang pertama nih Pak, mengenai bagaimana nih tahapan seksualitas pada usia anak gitu Pak, supaya kita bisa lebih tahu kira-kira tahapan seksualitas itu seperti apa Pak? Oke, Silakan Pak. terima kasih Kak Riki. Jadi memang kalau bicara seksualitas, seringkali kan kita punya pemahaman kalau ngomong seksualitas tuh ngomongin tentang katakanlah alat kelamin gitu ya, alat reproduksi. Padahal kalau kita lihat seksualitas sejatinya kita bicara tentang diri kita, tentang tubuh kita, gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau bicara tahapan pada anak, ini juga seiring sejalan dengan bagaimana perkembangan tubuhnya gitu ya. Artinya di sini mulai dari yang sifatnya sangat biologis, kan? Sangat biologis sampai kemudian semakin nanti dewasa tidak hanya unsur biologis atau unsur fisiknya aja nih Kak Riki, tapi juga di dalamnya ada unsur psikologisnya, ada unsur sosialnya juga, gitu lah kira-kira. Nah, kalau bicara tahapan, jadi kan gitu ya. Jadi mulai dari yang sangat fisik banget, sangat biologis, gitu kan? Fisik sangat biologis itu maksudnya apa sih? Dari yang namanya badan kecil, tiba-tiba jadi tambah tinggi, jadi semakin besar gitu lah kira-kira ya. Dari yang namanya bayi itu fokus kan misalnya kalau kita lihat bayi lahir itu kan dia fokusnya di bagian oral gitu ya. Artinya dunianya itu yaitu dia nangis, dia minum susu gitu ya, dia menyusui, dia makan seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya seksualitas gitu ya. Sampai kemudian berkembang, ya kan? Berkembang seiring dengan pertumbuhan fisiknya, biologisnya dia juga udah merasakan oh ya nih ada bagian tubuh saya tertentu yang membesar, ada kemudian bagian tubuh saya tertentu yang kelihatannya lebih distinct, lebih spesial gitu kan. Sampai kemudian dia nanti ketika dia remaja dia juga bicara tentang dia nonton TV, anak-anak kita nonton TV, nonton sosial media dan sebagainya. Jadi seksualitasnya pun juga semakin memahaminya pun juga semakin luas gitu. Nggak hanya sekedar dimensi fisik biologi saja, tetapi juga ada psikologisnya, ada sosialnya, kira-kira begitu. Artinya kemudian karena perkembangan dalam dirinya semakin kompleks, semakin pesat, maka kemudian bisa dikatakan isunya pun juga semakin pesat gitu lah kira-kira. Nah, aku pikir sehingga webinar ini tuh penting tuh. Karena apa? Karena kemudian semakin penting tuh ada peran atau keterlibatan orang dewasa, terutama orang tua dalam hal membantu anak melalui menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya, terutama perubahan fisik dirinya. Mungkin gitu dulu ya, Kak Riki. Oke, baik Pak Nael. Nah, tadi menarik banget ya bahwa ternyata tahap seksualitas itu bisa dilihat dari fisik, psikologis, dan sosial gitu ya. Nah, kita jadi penasaran juga nih Pak, kira-kira apa sih yang dapat memicu anak ini menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang gitu Pak? Kan kalau tadi kita lihat kan sebenarnya pertumbuhannya sama gitu ya, tapi sebenarnya apa sih yang memicu mereka akhirnya bisa menyimpang gitu bahasanya ya? Dan apakah benar nih ya Pak, ini aku sempat pernah dengar aja sih ya, katanya sih eksternal itu pengaruhnya lebih kuat nih Pak. Tapi apakah sebenarnya di dalam dirinya sendiri itu ada faktor yang memang ingin melakukannya gitu Pak? Coba aku jadi penasaran Pak, kira-kira itu gimana Pak secara psikologis? Jadi gini Rik, Kak Riki, seksualitas itu salah satu dimensi pentingnya kehidupan, salah satu dimensi penting yang manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap individu itu juga adalah makhluk seksual, gitulah kira-kira. Nah, sehingga kemudian dengan memahami seperti itu, artinya apa? Tiap dari kita punya kerentanan, punya semacam vulnerabilities untuk kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, pelaku namanya ketika kita tambahin kekerasan seksual, berarti kan tindakan yang kita lakukan berkaitan dengan ketubuhan, berkaitan aktivitas seksual, itu sesuatu yang kemudian dampaknya menyakiti, melukai, ada dampak negatif, ada dampak bisa dikatakan kemudian menyerang gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya pikir basicnya itu adalah bagaimana para pelaku. Jadi pengalaman saya bekerja dengan pelaku, bekerja itu dalam arti entah memeriksa para pelaku kekerasan seksual ketika dalam konteks hukum gitu ya. Memang ada yang pasti gini, profilnya seolah-olah kan oh ya pelaku kekerasan seksual mereka itu pendidikannya rendah, agamanya kurang dan sebagainya. Tapi faktanya kita temuin kasus-kasus wah ini
ini tadi karena isu-isu manusia gitu ya, karena manusia makhluk seksual, ketika kemudian dia tidak teredukasi, apalagi udah hidup dalam budaya yang menormalisasi namanya pelecehan seksual, dia nganggap oh ini wajar kok gitu ya. Apalagi misalnya pada laki-laki, terutama kalau kita ngomongin anak laki-laki, pelaku laki-laki yang biasanya dari rumahnya dia tuh mendapatkan exposure, contoh bagaimana orang tua atau orang dewasa dekat mereka tuh tidak memberikan yang namanya contoh atau praktek respect sama orang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi memang dasarnya bagaimana kita respect sama orang lain. Yang kedua, ditambah lagi ada beberapa kemudian yang meningkatkan kerentanan ketika mereka pun juga selama dibesarkan mereka banyak mendapatkan privilege gitu ya. Privilege dalam arti oh ya dia mau begini apapun boleh dikasih gitu ya. Sehingga kemudian dia juga nanti ketika dewasa atau dalam tubuh kembangnya juga memahami begitu gitu loh, Rick. Maksudnya memahami bahwa oh iya, saya ini kan cowok gitu ya, saya punya privilege, saya bisa melakukan apapun gitu lah kira-kira. Nah itu ya, artinya bagaimana kemudian menurutku tuh kata kuncinya, bottom line-nya adalah respect itu sangat krusial. Dan hal ini sangat penting dimulai dari rumah. Bagaimana kemudian anak melihat oh iya, papanya respect mamanya, itu tuh modal banget, itu tuh sungguh amat sangat luar biasa pentingnya. Karena dari situlah dasar dia juga bisa respect kepada misalnya orang lain, apalagi orang yang jenis kelaminnya berbeda. Gitu ya. Termasuk juga respect orang tua kepada misalnya asisten rumah tangga atau kemudian orang-orang lain yang secara apa ya mungkin kedudukan itu di bawah. Gitu ya. Karena di dalam isu kekerasan tuh yang sama tuh dia power abuse. Ya, dalam isu kekerasan itu power abuse. Jadi ada yang pelaku tuh dia punya lebih power. Ya. Nah, di konteks seksualitas sering terjadi karena tadi manusia makhluk seksual dan seksualitas itu sesuatu hal yang bisa dikatakan kemudian lebih mudah gitu ya. Lebih ya ada yang mengatakan ini lebih instinktif, ditambah lagi ini sesuatu hal yang lebih tadi lebih basic lah gitulah kira-kira ya. Jadi kenapa kembali lagi pertanyaan Kariki kan kok ada ya orang jadi pelaku kekerasan seksual gitu ya. Artinya yang pertama kita lihat iya dia ada proses belajar yang keliru tuh gitu ya. Belajarnya dari mana? Belajar dari lingkungan, terutama belajar dari mana? Belajar dari juga orang dari di dalam rumah gitu kan. Ditambah lagi kemudian ya itulah. Nah ini kan masih gini Kariki. Seksualitas di Indonesia topik yang tabu gitu ya karena sangat sedikit sekali anak yang nyaman bicara tentang seksualitas sama orang tuanya. Karena ngomong sama orang tua topik yang aman-aman aja itu sudah kayaknya ngeri banget gitu kan. Orang tuanya mendominasi, orang tuanya nggak mau mendengarkan. Padahal di zaman seperti sekarang ini kita harus pahami bahwa kalau dulu mungkin kita pahami orang tua itu selalu jadi narasumber. Ya. Tapi zaman sekarang gitu kan, zaman sekarang akses pihak luar ke anak tuh nggak cuma dari orang tua, tapi bisa dari berbagai hal gitu. Udah banyak pintu tuh untuk anak mengakses sesuatu dalam kehidupannya dia sebagai bahan belajar gitu ya. Sehingga menurut saya orang tua kekinian juga memahami juga lah memang betul dalam banyak hal anak tuh narasumber gitu ya. Narasumber kan beda loh. Jadi orang tua narasumber terus beralih menjadi anak pun juga narasumber. Narasumber apa? Narasumber dia menghadapi pengalaman tubuhnya dia gitu ya, menghadapi apa yang ada di lingkungan, pengalaman dia juga dengan bersosial media gitu lah kira-kira. Nah, itu juga itu juga jadi penting. Sehingga tadi Ricky di depan ngomong tentang gimana kita bikin lingkungan yang aman. Itu tuh penting banget gitu ya. Karena tadi ngomong seksual itu topik yang bisa dikatakan nature-nya itu topik yang tabu, yang nggak orang malu-malu, sungkan gitu ya. Kalau ngomong pun gitu juga ya. awkward, momennya banyak gitu kan. Nah, kita juga kadang-kadang mungkin juga gitu. Bayangkan, pernah nggak misalnya, ada nggak sih orang tua yang pernah anaknya tanya, papi, what is masturbate? My friend told me at school that have you ever masturbated? Misalnya gitu. Wah, itu kan papanya mungkin bisa aja kebakaran jenggot misalnya gitu ya. Atau kemudian Bingung ketika juga kita ya jadiin jawabnya anak ya. narasumber gitu kan, Rick, emangnya gimana? Kamu dengar itu dari mana gitu ya? Oke, jadi suruh dia dulu bicara gitu kan, suruh dia ngomong dan kita ciptakan komunikasi yang kemudian yang aman gitu kan, nggak yang ayahnya langsung, aduh jangan ngomong-ngomong gitu, kamu belajar dari mana? Nggak boleh begitu. Tadi kan, itu berarti kita tempatkan narasumber atau anak baru bicara gitu, kita oh iya kita kasih penjelasan, ya pokoknya gitulah misalnya ya. Tapi coba dulu tahu juga. Kira-kira kurang lebih begitu dulu lah mungkin Kariki. Nanti kita detailnya ngomong lebih lanjut ya.
Ya. Oke. Siap, Panel. Nah, Hmm. tadi dari Panel itu kan bilang ya kalau ternyata orang tua juga punya peran penting banget nih. Kebetulan juga Penting tadi banget. udah dibacakan juga kalau ternyata narasumber kita juga nih orang tua dari putra-putri ya yang ada gitu. Nah, aku jadi penasaran nih, sekarang pengen coba tanya ke Kak Imel kali ya, Kak Imel. Nah, Kak Imel kan kebetulan punya 3 anak nih dan ada putra, ada putri. Jadi pas gitu ya, sepasang gitu ya. Nah, jadi pengen tahu nih Kak, bagaimana nih Kak ya kalau di dalam keluarga Kak Imel nih pembagian dalam memastikan kesehatan reproduksi atau pendidikan seks kepada anak-anaknya Kakak nih. Apakah yang cewek sama Kak Imel atau yang cowok sama suami misalnya kayak gitu. Nah, supaya anak-anak itu bisa di saat dewasa nanti ya tentunya jangan sampai jadi pelaku kekerasan seksual atau bahkan jadi korban nih. Nah, itu gimana tuh kalau kayak email pembagiannya di keluarga? Oke, Ricky. Thank you. Wah, tadi sebenarnya panel saya jadi belajar juga ya. Benar juga tuh mengenai masturbasi. Untungnya belum pernah dipertanyakan ke saya. Saya juga mungkin akan agak bingung gimana ngejawabnya. Tapi tadi balik lagi Iya. ke pertanyaan Kak Ricky ya. Gimana saya bicara ke anak saya gitu. Anak saya itu jadi kan 3. Yang pertama itu umurnya sudah remaja, jadi dia itu sudah 14 jalan 15 tahun. Terus yang kedua itu masih 10 tahun, sedangkan anak saya yang laki-laki itu masih umur 3 tahun. Jadi jaraknya cukup jauh. Cuman Oh dulu iya. saya pikir kalau kita bicara mengenai sex education gitu ya, atau bicara mengenai seksualitas gitu, kayaknya nunggu dia SMP atau SMA. Tadinya mikir gitu. And then saya pernah ikut satu seminar tentang parenting juga dari seorang psikolog juga. Ternyata anak itu belajar mengenai seksualitas itu as early as umur 6 tahun pun mereka sudah bisa terekspos dengan hal-hal yang seperti itu dan bisa nalarnya ke cukup dia mengerti gitu. Jadi saat itu umur anak saya itu 8 tahun yang pertama Emily namanya gitu. Dia itu 8 tahun saya memang mulai membacakan yang pertama adalah alat jadi ada bukunya sih. Ada bukunya. Saya beli buku How to Know About Your Body. Terus yang kedua How to Know Your Reproductive System gitu ya. Terus tentang menstruasi itu seperti apa gitu. Karena jujur untung saya nemuin juga itu buku karena saya agak bingung juga harus mulai conversation itu kan dari mana kan kayaknya agak awkward gitu. Terus kebetulan saya waktu itu nyari di toko buku lagi di ini ada nih buku kayak gini gitu. So jadi saya beli terus saya mulai dari situ tuh awalnya bagaimana kita ini menghargai alat reproduksi kita gitu. Terus bagaimana menjaga kebersihannya. Mungkin di awalnya dari situ. Terus begitu apa itu artinya menstruasi dan lain-lain. Nah, itu yang perempuan saya mulai introduce ke situ gitu. Terus saya juga mengajar mereka tentang respecting yourself gitu dan ini tuh untuk apa sih fungsinya gitu. Terus apa yang boleh di expose, apa yang tidak itu juga saat itu sekitar umur 8 tahun saya udah mulai bicara ke mereka gitu. Kayaknya 8 tahun aja menurut saya mungkin kalau sekarang saya mikir it's too late kali ya. Karena now information is way too fast untuk bisa masuk sebagai narasumber informasi kepada anak-anak gitu. Cuman 8 berarti itu berapa tahun yang lalu ya? Kurang lebih 8 tahun yang lalu sih. 7 tahun, 7 tahun yang lalu ya berarti ya untuk anaknya. Nah, itu. Terus kalau untuk anak saya yang kedua itu saya juga mulainya malah lebih early gitu, kurang lebih sih 6 tahun gitu. Saya juga karena saya mulai baca yang itu harus lebih early, jadi saya mulai lebih early gitu karena saya kayak nggak mau ketinggalan kereta nih anak belajarnya dari sumber dari yang sumber yang lain ya. Ya gitu. Ya. Dan kebetulan untuk mengajarkan kayak tentang aktivitas seksual gitu ya, maksudnya kayak how is a baby being created gitu ya kan, dia nanya where do babies come from gitu kan. Nah itu saya juga
Awalnya sih saya juga agak kaget kan gimana ngejawabnya, tapi dan untung sekarang ada Google ya, jadi saya mulai baca gitu how to introduce. Jadi saya mulai dengan kayak nanya, oke, what do you know gitu, taunya apa tentang seks Ah, apa gitu. Terus ternyata dia cukup banyak tahu dari teman-temannya, dan akhirnya oh, saya sampai harus dari sisi jasmani itu seperti apa sampai anak itu terjadi, dan saya juga mesti bekalin dari sisi filosofi rohani gitu ya, apa yang acceptable, apa yang enggak gitu. Jadi lumayan kompleks hmm, gitu. Dan kebetulan anak saya yang pertama itu sangat-sangat kritis. Dia kan nanya gitu, nanyanya oh, hmm, kadang what's your data? Why you talking about this? Foundationnya apa gitu. Jadi ya. bahkan dia nanya juga gitu mengenai seksualitas sesama jenis dan lain-lain. Kalau sekarang kayaknya Hmm. malah jauh lebih kompleks pengalaman saya. Ini ya cukup ini ya mempertanyakan kredibilitasnya nih mama dapat sumbernya dari mana gitu ya. Iya, jadi saya harus nyiapin presentasi jujur aja sama dia itu. Karena ya sekarang anak sekarang udah sangat kritis ya. Dia akan nanya, eh you ngomong gini tuh fondasinya apa, datanya apa gitu. Ah, Ya. Gak tahu anak lain, tapi anak saya kayak begitu. kritis ya sejak dini itu berarti bagus tuh Kak Imel tuh pas berarti pendidikannya. Nah Kak Imel aku juga jadi penasaran nih berarti yang melakukan pendekatannya tadi dari buku gitu ya selama anak usia 6 tahun 8 tahun gitu ya. Nah itu berarti Kak Imel yang melakukan presentasi gitu ya bahasanya ya ke anak-anak. Kalau suami Ya, ada juga nggak nih Kak ngasih pendidikan gitu ke anak-anak atau gimana tuh? itu dia. Suami saya enggak. Dia mungkin merasa ibunya akan lebih nyaman bicara sama anaknya. Oh iya. Saya nggak tahu itu Iya sih, benar tapi atau emang salah karena ya. perbedaan kali ya, Bu ya? Ya, soalnya Mungkin karena perbedaan jadi sedikit, takut awkward juga atau takut takut salah menjelaskan gitu kali ya, Kak Imel ya? lebih ke awkward kayaknya ya. Iya, lebih ke ya. Oke, nggak apa-apa tuh Kak Imel. Karena kita sama-sama belajar ya tentunya ya di webinar kali ini ya. Barangkali kita menemukan, hal-hal yang baru gitu yang bisa kita, realisasikan dan tentunya juga ini berguna banget nih buat teman-teman semua yang lagi nonton juga nih untuk Bapak Ibu ya, praktisi anak dan juga keluarga. Nah Kak Imel, aku juga, pengen nanya nih, kalau tadi kan aku udah sempat maparin fakta banyak banget nih ya tentang maraknya, di media massa sekarang gitu ya, tentang kekerasan seksual yang terjadi gitu. Nah, pelakunya tuh, ternyata tuh malah kebanyakan orang terdekat gitu ya Kak Imel ya. Ini sangat miris nih bagi perkembangan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Padahal nih ya, dulu saya masih ingat nih waktu saya masih kecil nih ya Kak Imel, orang tua saya suka bilang kayak gini, misalnya kayak, "Nak, jangan mau disentuh sama orang asing," gitu. Ternyata yang melakukan bukan orang asing sekarang, ternyata adalah yang terdekat gitu, yang terjadi di media massa sekarang gitu. Nah itu kan berarti, sangat dekat gitu dan bahkan, orang-orang terdekat itu bisa menjadi, mmm, hal yang menakutkan gitu bagi perkembangan anak. Nah ini kalau menurut Kak Imel nih, gimana nih Kak Imel ngasih tahu ke anak-anak ketika, kalau dulu kan bahasanya kalau saya kan, "Nak jangan, mau dipegang orang asing." Nah kalau sekarang gimana nih, Kak Imel melakukan di keluarga Kak Imel nih? Memberitahunya apakah, hanya Kak Imel aja nih ternyata yang boleh memegang di area-area tertentu, misalnya ketika mandi atau apa, atau gimana tuh pendekatan yang dilakukan oleh Kak Imel? Ya betul, saya sih memang to the point ya sama mereka bahwa yang bisa memegang Mhm, alat, misalnya alat kelamin mereka atau daerah privat mereka, itu hanya boleh satu saya, itu pun saya pun mhm, lakukan karena mungkin saya adalah tugasnya saat itu mungkin ada luka atau saya harus membersihkan, dia masih bayi iya, saat itu, sampai pada umur di mana mereka kalau sudah bisa bersihkan, mereka harus bisa bersihkan sendiri. Dan saya juga bilang, even your dad, bahkan sampai papamu pun tidak boleh menyentuh uh, alat yang private gitu. Jadi memang dari awal saya sudah bicara, and if you don't feel comfortable, kamu nggak ngerasa nyaman, itu kamu boleh punya hak untuk iya, gitu. Itu sih saya udah dari kecil saya ngomong sama mereka gitu. Jadi saya tekankan, kalau kamu udah bisa bersihkan sendiri, kamu harus lakukan sendiri. Gitu. mhm, Karena kan banyak betul, juga
apa yang punya neni sampai umur 8 tahun, 9 tahun juga banyak gitu. Jadi cuman mungkin ya di situ yang perlu orang tua cukup tekankan ke anak-anak ya, bahwa sebenarnya lebih baik kalau mereka sudah bisa lakukan sendiri, it's better mereka bisa sendiri gitu loh. Betul. Jadi mereka lebih mengenal ya tentang seksualitas mereka gitu ya. Jadi lebih aman juga nih kalau misalnya Kak Imel bisa mengetahui juga nih. Maka dari itu tadi Kak Imel pengen mengambil peran juga ya di dalam perkembangan anak-anak itu juga. Aku juga setuju sih. Kayaknya kalau aku punya anak juga aku akan melakukan hal yang sama kok Kak. Misalnya kayak aku nggak bakal melakukan hal yang tentunya nggak mau jadi pelaku ya kekerasan seksual ya. Jangan sampai gitu ya. Karena kita kan harapan dari anak-anak gitu ya. Oke, Ya, terima kasih Kak Imel. Nanti ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. karena tadi aku udah ngedengar dari sisi orang tua, dari sisi teoritis juga. Sekarang aku juga pingin tahu nih tentang kekerasan seksual dari sisi organisasi gitu ya. Kebetulan di sini juga ada Kak Bianca nih selaku spesialis partisipasi anak Wana Visi Indonesia nih. Seperti yang kita ketahui ya Kak Bianca ya, bahwa Wana Visi kan organisasi yang berfokus juga nih pada perkembangan anak-anak gitu ya, supaya anak-anak bisa bertumbuh secara optimal. Salah satunya juga tentunya mengetahui seksualitas mereka gitu ya. Nah, kita jadi penasaran juga nih dari perspektif organisasi nih ya, Kak Bianca, bagaimana nih WVI bisa mendampingi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual nih. Nah, tentunya ada seninya ya tentunya ya dari sisi organisasi. Nah, itu gimana nih Kak Bianca yang dilakukan oleh WVI? Oke, baik. Terima kasih Kak Riki ya. Iya, betul sekali ya. Tadi WVI sebagai organisasi yang fokus anak ya, pastinya kita berkomitmen untuk melindungi anak-anak ya, sehingga itu menjadi hal dasar bagi setiap kegiatan, program, dan pelayanan yang WVI lakukan. Ya, oleh karena itu WVI menyatakan WVI itu zero tolerance. Jadi tidak ada toleransi sedikit pun pada setiap kekerasan yang terjadi pada anak, apalagi itu kekerasan seksual. Ya, dan di WVI sendiri juga itu tadi ya, pas di awal itu ada kebijakan safeguarding untuk memastikan perlindungan anak yang berlaku untuk setiap staf dan afiliasinya. Nah, dalam merespon ya ataupun mendampingi atau bagaimana kita memberikan penanganan ya untuk anak, baik mereka sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual, yang menjadi pertimbangan dan menjadi prinsip bagi kami yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk di dalamnya yaitu bagaimana memastikan anak aman dan anak selamat ya. Jadi keselamatan anak merupakan pertimbangan paling penting untuk memastikan bahwa tindakan atau respon kita itu tidak membahayakan anak-anak ya. Jadi ada prinsip do no harm. Nah, misalnya perlu ada konsultasi kepada anak dan juga mendengarkan pendapat anak itu menjadi pertimbangan dalam melakukan tanggapan ya, pendampingan. Begitu juga dalam merahasiakan identitas anak ya dan keluarga. Karena itu bisa berdampak lebih luas lagi kepada anak. Nah, selain itu dalam melakukan pendampingan terhadap korban, pastinya WVI itu tidak sendiri ya. WVI mengikuti sistem pelaporan dan rujukan yang ada di wilayah. Jadi ada koordinasi dan merujuk anak yang menjadi korban bersama dengan keluarganya ke layanan perlindungan anak seperti ada PLTBM ya atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ya. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi Riki ceritakan ya keluarganya itu membahayakan, pastinya kita juga melihat mana orang-orang yang aman bagi anak gitu ya. Terus juga melakukan koordinasi dan juga merujuk pada institusi dalam sistem perlindungan anak. Seperti ada UPTD PPA ya atau Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, ada juga dengan polisi, rumah sakit untuk memastikan bahwa anak mendapatkan layanan sesuai dengan hak-haknya. Ya, nah ini juga perlu dipastikan nih, bagaimana pemberian pendampingan langsung pada anak dan keluarga itu memang betul didapatkan anak. Ya, nah untuk itu koordinasi juga bisa dilakukan sampai ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga institusi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik di level ada level kabupaten, provinsi sampai nasional. Ini sangat penting sekali ya untuk pendampingan ini
untuk memastikan satu itu anak mendapatkan layanan sesuai dengan haknya, dan juga penanganannya harus tuntas dan pemulihan untuk korban, supaya kita bisa mencegah supaya korban tidak menjadi korban kembali. Ya mungkin Ya. Ricky pernah mendengarkan ada satu anak dan sampai menjadi korban kembali sampai bertahun-tahun gitu ya. Maupun kita mau mencegah juga supaya korban itu tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Seperti itu, Ricky. Nah, mungkin seperti yang tadi Ricky sampaikan juga ya, cerita di awal ya, bagaimana ada sekelompok anak-anak itu mereka seperti melakukan pelecehan seksual kepada Ya, teman ya, betul. kepada teman Ricky, itu juga perlu dilihat tuh bagaimana seperti yang disampaikan sama Pak Nael ya, bagaimana pengasuhannya ya, terus bagaimana lingkungan sekitarnya mengasuh anak, membesarkan anak, apa yang dia terima, terus juga bagaimana kita bisa mendengarkan anak gitu. Apa sih maksudnya dia melakukan ini gitu? Apakah ini salah satu ekspresi anak untuk mengungkapkan apa gitu? Itu juga perlu ditelusuri lebih jauh. Gitu aja, Ricky. Mungkin itu dulu Betul. ya. Oke, terima kasih Kak Bianca. Jadi benar-benar ya, Warna Visi ini tuh fokus banget pada perlindungan anak ya. Kalau kita supaya anak-anak tuh bisa mendapatkan hak mereka gitu. Kalau tadi aku lihat di video di awal juga, itu ada soal anak perempuan yang mau dinikahin oleh orang yang lebih tua gitu ya. Aku ingat kayaknya berbicara tentang perkawinan dini gitu ya. Nah terus anaknya bilang kalau dia nggak mau, pokoknya kalau saya nggak mau ya nggak mau. Intinya jadi itu yang hendak ditimbulkan ya berarti ya oleh Warna Visi, bahwa ada zero tolerance terhadap kekerasan seksual, safeguarding, kepentingan yang terbaik untuk anak-anak, dan juga layanan perlindungan anak, dan bahkan berkolaborasi nih dengan pihak-pihak perlindungan anak supaya emang benar-benar semua pihak itu bisa bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menghentaskan kekerasan seksual bagi anak-anak. Nah, kemudian nih, Kak Bianca, aku jadi penasaran lagi nih. Jadi bagaimana sih cara WVI juga memastikan bahwa lingkungan ekologinya nih, Kak, supaya anak-anak ini bisa terdorong dalam proses pencegahan menjadi pelaku ataupun jadi korban kekerasan seksual di masa mendatang nanti nih. Kira-kira apa yang dilakukan juga nih oleh Warna Visi gitu, Kak, Iya, kalau kita dari ngomongin sisi ekologinya? ya dari sisi ekologi anak ya, jadi ada anak, ekologi yang paling terdekat itu adalah orang tua, keluarga. Hmm. Setelah itu lebih luas lagi ke masyarakat ya, atau ke lingkungan sekolah ya. Nah, dan sampai berikutnya ya, sampai menjadi bagian dari negara itu sendiri ya. Jadi di dalam program perlindungan anak ya, kami membangun bagaimana supaya kapasitas masyarakat itu dan kapasitas masyarakat itu tuh semakin meningkat ya, dan juga sistem perlindungan anak itu semakin kuat ya. Jadi mungkin ada di beberapa wilayah yang sistem perlindungan anaknya itu belum terbangun dengan kuat ya. Jadi kami melakukan juga pendampingan untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Selain itu juga ada pelatihan dan peningkatan kapasitas ya, baik untuk anak itu sendiri. Jadi anak itu berdaya. Anak itu mereka punya suara, mereka juga punya power ya. Bagaimana mereka bisa jadi agen-agen perubahan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya. Kami juga melakukan peningkatan kapasitas untuk tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ya ada sekolah juga. Jadi ada program sekolah ramah anak, ada desa ramah anak sampai menuju kabupaten layak anak. Nah, untuk anak-anak sendiri itu ada pelatihan ya, pelatihan life skill. Ya, pelatihan life skill di mana anak-anak tuh memahami apa itu perlindungan anak, apa itu kesehatan reproduksi ya. Terus udah gitu juga bagaimana mereka bisa mencegah dan merespon bila terjadi kekerasan seksual pada anak. Jadi kalau mereka jadi bystander, misalnya mereka melihat, temannya itu diperlakukan dengan tidak senonoh gitu oleh teman lain, dan dia bisa mengidentifikasi gitu. Apakah ini kekerasan seksual ya? Seperti yang kita tahu ya, biasanya kalau anak-anak remaja itu mereka lebih terbuka, suka ngobrol gitu ya, cerita itu sama teman-temannya ya. Itu juga kita melakukan peningkatan kapasitas supaya mereka menjadi peer educator atau peer counseling ya. Ada modul kita juga tuh ya. Jadi kerjasama dengan HIMSI itu ada modul anak siap dan tidak takut. Nah, untuk orang tua
itu juga ada pelatihan dan ada modul juga yang disiapkan ya. Itu menjadi orang tua kekinian, lalu ada pengasuhan dengan cinta, di mana di dalamnya itu ada positive parenting. Ya, nah untuk tokoh agama ya ada tokoh agama, tokoh adat karena itu kan juga lingkungan ekologi anak ya. Dan tokoh Iya. masyarakat itu juga ada pelatihan saluran harapan ya untuk perlindungan anak. Terus mereka tahu juga tentang gender dan sosial inklusi, juga pencegahan perkawinan usia anak. Betul seperti yang tadi Ricky bilang ya, ada pemaksaan perkawinan gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi aktor-aktor yang berperan untuk mencegah perkawinan usia anak. Seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya peningkatan kapasitas, terus juga ada penguatan sistem perlindungan anak, terus ada perubahan nilai budaya yang menjadi lebih pro anak, maka akan terjadinya perubahan perilaku. Ya, yang mungkin sebelumnya tidak peduli dengan anak, tidak mendengarkan anak, lebih menghakimi anak gitu ya. Nah, sekarang bisa berpihak pada anak dan juga menjadi orang-orang dewasa itu menjadi orang-orang maupun lembaga-lembaga yang saling bekerja sama untuk mencegah anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Seperti itu. Oh, oke. Baik. Tadi kita udah coba mengetahui juga nih ya, dapat informasi gitu ya, kalau Wanavisi juga mengutamakan lingkungan ekologi bahkan dari yang terkecil gitu ya, dari orang tua gitu ya, dari keluarga, sampai hingga ke negara nih. Berarti udah banyak banget yang dilakukan supaya bisa mendorong ekologi kekerasan seksual di masa mendatang itu semakin diturunkan, bahkan harapan kita nih ya bersama bahwa kekerasan seksual ini benar-benar bisa dihentaskan di Indonesia gitu. Nah, baik, terima kasih Kak Bianca untuk ngobrol-ngobrol tentang organisasi Wanavisi Indonesia. Nah, tadi aku sedikit penasaran lagi nih, kalau kita ngobrolin tentang bahwa dari unit terkecil kan dimulai dari orang tua gitu ya. Nah, sekarang mungkin aku mau coba tanya ke Kak Imel kali ya. Kak Imel nih, kebetulan aku pengen nanya nih Kak Imel, bagaimana nih, kalau tadi kan sempat dibahas oleh Kak Bianca bahwa ekologi kan dimulai dari orang tua, keluarga gitu ya. Nah, kalau sekarang, bagaimana nih menurut Kak Imel, komunitas orang tua itu bisa saling support nih, agar bisa mencegah anak-anak menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual nih. Menurut Kak Imel, perannya komunitas keluarga ini tuh sejauh apa sih, Kak? Menurut saya sih penting sekali ya komunitas keluarga ya, karena segala Hmm, sesuatu life skill itu pasti diajarkannya lewat rumah ya gitu. Dan ya. dasar-dasar dari awal aktivitas si anak itu kan dimulai dari umur 1, 2, 3 bulan aja kan juga dari rumah. Kadang kan Hmm, bicara mengenai kayak anak saya umur 3 tahun gitu ya contohnya ya. Mungkin dia baru mulai belajar bahwa oh dia memiliki alat kelamin seperti penis gitu kan untuk dia hmm, bisa apa urin gitu kan. Nah, kadang sesuatu yang awalnya dia pakai Pampers gitu kan, dia mulai hmm, tahu oh ini ada alat kelamin yang melakukan aktivitas, oh dia dia akan coba explore gitu loh. Apakah bentuknya dia akan memegang atau dia memegang di depan umum. Nah, itu kan kita harus hmm, sebagai orang tua mengajarkan bahwa oh ini jangan begitu. Ini hmm, hanya boleh dilakukan ketika di kamar mandi dan kamu lagi pipis gitu kan misalnya ini. Nah, itu yang menurut saya as simple dari pengenalan anatomi tubuh dulu gitu kan. Nah, terus yang hmm, kedua adalah kita harus bisa set boundaries gitu ya sama anak-anak bahwa ini acceptable, ini tidak acceptable gitu loh. Ini yang boleh orang lain lakukan atau say things about your body itu juga suatu hal yang semua menurut saya prinsip-prinsip dasar itu semua dari keluarga sih gitu. Dan hmm, peran dari kalau saya sih di keluarga saya memang kebanyakan untuk itu saya yang lakukan gitu karena suami saya merasa dia tidak cukup nyaman untuk bicara mengenai sampai ke situ gitu. hmm, Tapi mengenai tentang boundaries ketika dia bersama dengan teman laki-laki, misalnya untuk yang jam kita ke yang teenager gitu ya, ya. uh, itu mungkin dari si bapaknya yang bilang, oh itu uh, dia bahkan pernah menanyakan gitu kan, so when can I have sexual activity gitu kan, itu juga bagus. Hmm, Itu sampai ke tahap itu mungkin, nah suami saya itu dia bisa jelaskan yang diterima di keluarga ini dan juga ajaran-ajaran di keluarga gitu, boundaries-boundariesnya gitu. Nah mungkin hmm, sampai range-nya ke situ ya, dari pengenalan anatomi tubuh sampai nanti dia tumbuh kembang dewasa dan
Jalan seksualitas itu ya. Dan kita selalu bilang bahwa sex is beautiful. It's something to be created and it's beautiful gitu. Bukan sesuatu yang tabu gitu, tapi kamu harus melakukan dengan orang yang benar, kamu harus respect diri kamu harus respect orang itu, dan harus dalam sebuah hubungan yang benar supaya kamu tidak disakiti. Nah, itu kan hal-hal yang dimulai dari keluarga gitu. Apalagi sampai jadi pelaku pelecehan seks gitu Kekerasan itu. seksual. Nah, itu kan bicara mengenai juga how we respect ourselves and respect other people, semua dari edukasi. Ya, oke, aku juga sangat setuju nih ya dengan Kak Imel. Karena tadi benar banget, karena bersinggungan banget nih sama apa yang udah dijelaskan juga sama Pak Nael ya, bahwa set boundaries kan kalau menurut Kak Imel itu kan dari keluarga dulu nih, apa yang masih baik dan tidak baik dilakukan, benar dan salah gitu ya. Dan tentu harus tetap respect dengan orang lain karena ada power abuse yang kalau kita nggak respect gitu ya, kita kan menggunakan power kita untuk nge-abuse orang lain. Nah itu, jadi harus di set dulu dari keluarga. Betul banget Kak Imel. Terima kasih Kak Imel untuk waktu ngobrolnya. Dan mungkin nih, aku juga pingin coba tanya juga nih ke Pak Nael nih ya, kebetulan. Tentang apa yang bisa dilakukan orang tua nih ya, Pak Nael, atau mungkin orang dewasa nih, karena saya juga belum jadi orang tua nih ya, untuk mencegah anak-anak kita sekarang ataupun nanti saya di masa mendatang gitu ya, supaya tidak menjadi korban nih atau menjadi pelaku dari tindak kekerasan seksual nih, Pak Nael. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, oke, Kak Riki. Jadi mungkin prinsip umumnya dulu ya, tadi kan karena bicara seksualitas, bicara tentang ketubuhan itu seringkali topik yang penuh dengan tabu gitu ya. Ya, Nah, sehingga kemudian saya pikir sejak awal itu penting bagi orang tua untuk menciptakan semacam atmosfer, suasana, komunikasi yang aman, nyaman gitu ya. Sejak awal, sejak anak-anak masih balita gitu ya. Usahakan Oke. Panel sepertinya sinyalnya sedikit tersendat nih ya. Oke, halo Panel. ya. Nah, nanti sampai kemudian ketika anak-anak sudah semakin remaja gitu ya. Nah, kitanya tuh harus secara perlahan-lahan tadi yang saya bilang narasumber gitu ya. Artinya karena tadi dunia mereka kan semakin kompleks gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan gitu kan. Kita pahami dulu, kita dengerin dulu, kasih kesempatan ruang dulu mereka untuk bicara. Nah, baru kemudian dari situ kita ajak diskusi, ajak ngobrol gitu lah kira-kira. Itu jadi sesuatu yang penting. Nah, untuk mencegah bagaimana dia tidak jadi korban, tidak jadi pelaku tadi menurut saya kita awali dari marilah kita ciptakan lingkungan di rumah kita yang saling respect satu sama lain, kan? Respect satu sama lain, lalu kemudian mulai menyampaikan suatu pesan-pesan secara dengan dengan message yang clear gitu kan. Tadi misalnya tentang set boundaries, tentang touching rules gitu ya. Lalu kemudian juga kita kenali juga anak nih udah tahu apa gitu ya, sampai sejauh mana dia memahami, karena tadi yang Mbak Ima bilang juga benar gitu ya. Kayak aku pun juga di rumah tuh anak saya yang perempuan usia 6 tahun kebetulan kan karena dia 6 tahun di sekolah, dia juga semacam di sekolahnya itu kan karena kita sempat online itu kan, jadi connect lah ke misal istilahnya LMS, Learning Management System. Jadi mereka tuh punya semacam bisa ngechat sama temennya gitu kan. Nah, di situ kemudian kita pakai kayak parental control. Jadi istri saya dan saya tuh kita tahu tuh anak saya ngomongin apa sih sama temennya. Satu kali dia tuh bicara tentang topik ada satu temennya yang tanya kayak, guys, what do you think about LGBT? Padahal anak 6 tahun gitu ya. Bayangkan tuh diskusi itu udah sampai anak 6 tahun, padahal kita nggak pernah bahas hal tersebut gitu kan. Lalu kemudian kita amati, tentunya kalau kita langsung reaktif gitu kan, langsung kebakaran jenggot, itu kan pasti anak juga akan lihat, waduh, papa panik, papa marah, ya udah dia akan tahu, ini hal seperti ini ya bukan papa nggak suka nih, apa yang terjadi? Dia akan bangun tembok gitu kan. Dia akan bangun tembok setinggi-tingginya
Lalu kemudian bagaimana? Padahal dalam perjalanannya dia butuh narasumber, dia butuh informasi, Iya. dia butuh tempat sharing gitu kan. Itu akan sangat sulit tuh gitu kan. Nah, kira-kira. Nah, jadi dari situ sama istri baca dulu tuh percakapan mereka. Oh, ternyata kemudian ada satu yang menimpa ya, tapi kan kita respect, ada dan sebagainya lah. Baru kemudian dalam suasana yang nyaman, yang rileks. Jadi kalau ngomongin seksualitas kita harus rileks. Ngomongin tentang diri kita tubuh itu juga harus rileks, partisipatif gitu kan. Kasih kesempatan dia bicara gitu. Jangan langsung kemudian oh itu salah, harus gitu nggak boleh gitu lah kira-kira. Itu juga saya pikir jadi penting Tariki. Jadi upaya pencegahan menurutku kita mulai dari lingkungan kita ya benar-benar safety itu diciptakan gitu kan, sehingga kemudian dia bisa bebas berekspresi dan kita pun juga bisa menyampaikan pesan secara clear ya dalam suasana yang rileks, sehingga kemudian ibaratnya komunikasi jalan terus, nggak kemudian cepet-cepet bangun tembok, nggak cepet-cepet anaknya Iya. aduh nggak mau nggak asik sama papa, atau kemudian kadang-kadang seperti itu, atau sama mama ya. Mungkin ya, itu ya prinsip umumnya Kariki ya. Oh, oke, benar Pak Nael. Setuju sih. Nanti kalau misalnya anak-anak biasanya udah takut ngomong duluan, nanti nggak mau cerita lagi ke depannya gitu ya kalau ada apa-apa. Malah ceritanya ke teman-temannya kan malah lebih bahaya ya. Jadi benar banget Iya. tadi setuju sama Pak Nael bahwa pencegahan itu emang dimulai dari lingkungan terdekat anak gitu ya. Oke, jadi pembelajaran juga nih untuk aku kalau di masa mendatang akan segera punya anak kali ya. Nggak ada yang belum menikah juga. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Nael. Nah, kita jadi tahu nih ya, gimana langkah-langkah sebagai orang tua dan juga orang dewasa, supaya anak kita tidak menjadi korban dan juga bahkan jadi pelaku kekerasan seksual gitu ya. Pertama dari pencegahan dari lingkungan terdekat anak, kemudian respect yang kita harus bangun satu dengan lain di dalam keluarga. Kita juga harus clear nih. Selain kita buat rules, tapi kita juga harus clear kasih buat rules-nya gitu ya. Dan mengenali sejauh mana anak ini sudah tahu mengenai isu-isu seksualitasnya. Kemudian relax juga nih ketika sedang membicarakan mengenai seksualitas dan juga partisipasi. Oke, makasih sekali lagi untuk Pak Nael, Kak Bianca dan juga Kak Email untuk sesi tanya jawabnya nih. Seru banget ya tentunya ya. Nanti izin bantuannya Pak dan juga kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan via fitur Q&A nih. Nanti kita ada sesinya sendiri dan kalau misalnya barangkali mau dijawab dulu juga di chat juga boleh gitu ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan terkumpul lebih banyak lagi, kita akan langsung nonton video dari Wahana Visi Indonesia mengenai salah satu program terbarunya dari Wahana Visi Indonesia. Oke, silakan panitia, mungkin boleh di-show dulu untuk video dari Chosen-nya. Semangat belajar dan tetap menggantungkan cita-cita setinggi langit, karena kita kan semua orang modalnya cuma modal usaha, kerja keras, sama modal doa. Pasti Tuhan kayak jalan. Kenapa anak-anak? Karena memang dari dulu panggilan kami berdua gitu memang pelayanannya untuk anak-anak gitu ya. Kalau saya backgroundnya memang guru sekolah minggu, kalau Sam juga dulu ya, di Jepang pelayanannya ya interaksinya sama anak-anak Jepang, anak-anak muda gitu. Jadi memang kami terpanggilnya untuk support pendidikan dan anak-anak di Indonesia. Pribadi mengikuti program Chosen dari Wahana Visi Indonesia ini membuka mata kami bahwa ada anak-anak Indonesia di luar Jawa gitu ya, dengan kondisi kehidupan yang sangat berbeda dengan kami, dengan mimpi yang sama besarnya, sama hebatnya dengan anak-anak yang sehari-hari kami lihat di sini gitu mungkin. Jadi buat kami ini jadi satu kesempatan untuk berbagi berkat, untuk mensupport mereka dalam mencapai mimpi mereka. Hanya 200.000 ya, 200.000 satu bulan satu anak.
kita bisa ambil bagian mengubah masa depan anak menjadi lebih baik. Oke, menarik banget ya program Chosen yang tadi kita udah tonton di video. Tadi di akhir ada dibilang ada sebuah quote gitu yang bilang kalau kayak kita menantang nih untuk Bapak Ibu sekalian bisa join juga nih program Chosen. Bahkan saya aja yang anak muda, jujur banget tadi waktu menonton videonya saya jadi inspired gitu ya untuk bisa benar tadi dibilang kalau berbagi berkat gitu ya, support mimpi anak-anak gitu ya. Karena tentu kita di sini punya privilege gitu ya, dan kita bisa bantu dan jadi berkat, tentu itu menjadi hal yang bisa menjadi bekal kita di masa mendatang gitu ya. Nah, selanjutnya untuk informasi lebih lengkap untuk program Chosen ini, kita langsung panggilkan saja kali ya untuk Kak Ella Gabriela Yuniton dari Wana Visi Indonesia untuk bisa menjelaskan lebih jauh nih tentang program ini. Gimana tuh Kak Ella nih? Ya, selamat malam Riki. Selamat malam juga untuk Kak Nael, Kak Imelda, Kak Bianca, dan juga seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di webinar ini ya. Tadi kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah video mengenai program sponsor anak yang berjudul Chosen. Nah, program Chosen ini adalah program terbaru dari sponsor anak dan program ini sangat spesial Bapak Ibu karena melalui Chosen pertama kali anak itu dapat memilih sponsornya. Jadi mungkin Bapak Ibu dan saudara di sini itu sudah tidak asing lagi dengan program sponsorship. Bahkan saya yakin banyak Bapak Ibu di sini yang telah menjadi sponsor anak juga di WVI. Namun biasanya yang terjadi Bapak Ibu itu memilih anak-anaknya gitu ya. Kita yang memilih anak-anak yang akan kita sponsori. Namun melalui program sponsor ini ada perbedaan, yaitu kita akan memberikan kesempatan untuk anak-anak yang memilih sponsornya, terutama bagi anak-anak yang ada di daerah layanan Wahana Visi Indonesia. Kenapa kami memberikan kesempatan untuk mereka memilih? Karena seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak yang tinggal di kerentanan begitu ya, tinggal di daerah yang rentan, tinggal di lingkungan yang rentan, dan mereka tidak punya pilihan hidup lainnya, hanya apa yang ada di depan mereka itulah yang harus mereka jalani begitu. Seperti anak-anak yang ada di Sumba, di NTT, di TTS gitu yang mereka harus berjalan jauh gitu ya, berkilo-kilometer untuk mendapatkan bersih. Ada juga anak-anak di Papua yang mereka punya keterbatasan literasi, pendidikan mereka tidak kurang bagus. Ada juga anak-anak di daerah layanan kami yang kita bantu bersama, mereka berjuang gitu ya, karena mereka mengalami kekerasan dan juga pelecehan seksual dari orang-orang lingkungan mereka. Nah, mereka ini memang tidak punya lingkungan, yang mereka ini tidak punya pilihan lain ya. Mereka lahir, tinggal dan hidup di lingkungan seperti itu, maka saatnya bagi kita untuk kita kasih kesempatan mereka untuk memilih gitu. Nah, melalui program sponsorship, melalui program Chosen ini, kita bisa mewujudkan hal-hal yang baik untuk anak-anak. Seperti dijelaskan oleh Kak Bianca, kita juga memberikan program-program bagi anak-anak supaya mereka mengalami perubahan hidup, mereka punya pandangan hidup, mereka juga mengenali apa sih yang menjadi hak-hak mereka, seperti itu, sehingga mereka ke depannya gitu ya bisa punya cita-cita, bisa memilih untuk punya mimpi-mimpi seperti itu. Nah, untuk selain anak-anak Bapak Ibu, kami juga mengajak orang tua, kader di desa, pemerintah juga untuk terlibat dalam program-program daerah layanan kami, supaya mereka juga sadar dan bisa melindungi anak-anak itu, baik dari kekerasan, pelecehan seksual, dan juga memberikan sebuah lingkungan ya, supaya anak-anak yang sudah kita kasihi ini, yang sudah kita sayangi ini pun bisa bertumbuh dengan baik nantinya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam program Chosen. Kalau di sini yang ada belum menikah gitu ya, ingin seperti Kak Riki tadi, ingin itu ya, gimana sih punya anak? Nah, boleh nih jadi orang tua sponsor dan dipilih oleh anak-anak. Nah, di bawah ini sudah ada link wahanavisi.org/chosen. Bapak Ibu bisa mengikuti linknya dan melakukan pendaftaran secara online. Dengan berdonasi 200.000 per bulan per anak, kita bisa bersama-sama wujudkan cita-cita dan kehidupan yang baik untuk mereka. Mungkin ada di sini teman-teman yang mungkin masih kuliah atau masih muda belum menikah begitu ya. Nah, juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi misalkan
Riki dan temennya tadi dan sahabat-sahabatnya, atau saya dan teman-teman saya kita patungan begitu ya untuk kita bisa mensponsori 1 orang anak, 2 orang anak, bahkan lebih gitu. Yuk, mari kita semua kita jadi sponsor yang terpilih bagi anak-anak melalui program Chosen. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dan selamat melanjutkan webinar. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Ella ya untuk pemaparan tentang program Chosen nih. Seru banget ya. Ternyata kita bisa dipilih nih oleh anak-anak untuk jadi sponsor mereka. Dan kita mengeluarkan Rp200.000 aja nih setiap bulannya untuk bisa ikut program Chosen ini. Jadi tentu yang mau belajar jadi orang tua juga mungkin ini adalah saatnya kita untuk bisa juga berkontribusi ya bagi anak-anak gitu. Nah baik, sekarang saatnya kita akan masuk nih sesuai dengan janji dari Ricky. Kita akan ada sesi Q&A di mana kita akan menjawab pertanyaan yang masuk nih. Mungkin bisa secara live dan mungkin juga bisa di typing ya tadi ya. Oke, mungkin ini langsung aja ke pertanyaan pertama nih dari Anonymous kebetulan. Untuk Kak Email nih. Kak Email, adakah diskusi-diskusi khusus nih yang dilakukan bersama dengan suami soal isu kekerasan seksual pada atau oleh anak-anak nih Kak Email? Oke, tadi siapa yang nanyain Kak Riki? Dari Anonymous nih kebetulan. Anonim. Anonymous, oke. Kalau diskusi khusus sih, saya jawab ya pertanyaan. Kalau diskusi khusus sih kayaknya nggak Ya. sampai khusus gimana sih. Cuma memang kita tahu prinsip-prinsip seperti apa yang kita mau tekankan di rumah kita gitu loh. Mengenai satu keterbukaan. Kebetulan suami saya tuh orangnya tegas, tapi orangnya juga suka ngebanyol gitu ya, suka lucu gitu. Jadi kalau conversation yang agak-agak nyeleneh ke sana, kadang dia bawa joke around gitu loh, tapi maksudnya dia bawa santai gitu. Cuman kalau udah mulai kayak mau diskusinya teknis gitu, ya mungkin saya yang akan jelaskan lebih teknisnya gitu. Tapi kalau khusus sama suami sih, sampai mana sih enggak sih gitu loh. Cuman ya tentang respecting ourselves, respecting others, yaitu sesuatu yang sangat-sangat penting di keluarga kami sih. Jadi udah ada perannya masing-masingnya kanal ya. Kak Email silahkan, tapi kalau mau ada diselipin dengan joking-joking sedikit, ini adalah peran suami gitu ya. Jadi nggak ada diskusi khusus, tapi emang udah tahu nih peran masing-masing dalam upaya supaya bisa membawa anak nih tidak menjadi korban, tapi juga tidak menjadi pelaku ya dari kekerasan seksual. Oke, terima kasih ya Kak Email ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Pak Mahsun Arifandi, SPSI nih. Apa langkah pertama jika kita menemukan anak yang diam-diam terdampak kekerasan seksual nih oleh lingkungan sekitar? Nah, mungkin ini boleh dijawab oleh Kak Bianca boleh, oleh Kak Imelda juga boleh, atau mungkin dari Pak Nael juga boleh nih. Kira-kira langkah pertama jika kita menemukan anak yang diam-diam terdampak kekerasan seksual ini gimana? Karena ini kayaknya banyak juga ya terjadi dan malu untuk cerita kali ya, kan tadi awkward ya. Boleh, Pak Nael, silahkan Pak Nael. Oke, ya. Lagi typing juga nih kebetulan. Jadi kalau langkah pertama menurut saya sih kita harus berikan rasa aman, gitu ya. Jadi kalau terjadi, jadi anak ini kan jadi korban, ya kan. Berikan rasa aman sambil kemudian kita kenali apa sih kebutuhan pokok utamanya dia apa, gitu ya. Sehingga dia kemudian tidak jadi korban lagi, gitu ya. Kita melindungi anak itu ya. Yang pasti kita hindari menyalahkan, hindari kemudian kitanya heboh sendiri, kita reaktif, gitu kan. Tadi kepentingan terbaik yang Mbak Bianca kan gitu. Kepentingan terbaik anak tuh mudahnya dipahami. Jadi manfaat terbesar dari apapun yang mau orang dewasa lakukan buat anak korban itu harus dirasakan langsung oleh si anak itu. Jadi yang mendapatkan manfaat paling banyak tuh anaknya, bukan orang tuanya, bukan lingkungannya, gitu ya, bukan sekolahnya, tapi si anak itu, gitu ya. Itu saya pikir yang pertama. Jadi kalau terjadi berikan rasa aman. Jadi berikan rasa aman tuh maksudnya ya kita misalnya ada sumber bahaya ya kita jauhkan dia dari sumber bahaya gitu kan. Kita lindungi dia misalnya seperti itu ya. Dan tidak menyalahkan. Karena kesalahan itu ada yang ada melakukan bukan ada pada korban ya. Mungkin secara umum itu Kak Riki. Oke, baik Pak Nael. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaannya itu apa langkahnya? Yang pertama memberikan rasa aman, melindungi mereka dari sumber bahaya yang membuat mereka merasa ada perasaan tidak secure gitu ya.
kemudian kenali kebutuhannya supaya tidak menjadi korban lagi di masa mendatang, dan juga tidak reaktif nih, supaya anak-anak tetap percaya gitu ya, dan mau menyembuhkan lukanya ya bahasanya ya, kayak mungkin bersama-sama dengan orang terdekat, yakni adalah orang tua, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nael untuk jawabannya. Sekarang ada pertanyaan, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya, yang akan dijawab dari anonim lagi, kebetulan anonymous. Bagaimana berkolaborasi bekerja sama dengan yayasan yang peduli dengan anak nih? Mungkin kalau dari yayasan ini mungkin bisa dijawab dari Kak Bianca kali ya. Oke. Oke Silakan ya. Kak Bianca. Baik ya, Wahana Visi Indonesia pastinya membuka ya kesempatan untuk setiap lembaga yang pro anak itu untuk kita bisa berkolaborasi ya. Jadi bagi yang ingin berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia, kita bisa sama-sama melihat bagaimana kemitraan kita ya, peran apa yang mau kita ambil, dan mitra kita juga bagaimana kita berkolaborasi. Bapak Ibu bisa menghubungi ke Wahana Visi Indonesia ya, atau juga bisa klik tuh di websitenya ya, websitenya Wahana Visi Indonesia. Nah, itu ada di mana ya, mungkin nanti juga bisa dituliskan di linknya ya, itu ada di wahanavisi.org ya, wahanavisi.org. Nah, teman-teman di sana Bapak Ibu juga bisa membuka link itu ya, dan kemudian di situ ada mungkin tertarik bekerja samanya, apakah mau menjadi sponsor atau mau berbagi kapasitas bersama, memberikan pelatihan ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik di link itu. Oke, berarti gimana nih cara yayasan ya Kak ya, supaya bisa berkolaborasi gitu, yang punya visi yang sama untuk melindungi anak-anak gitu ya. Bisa menghubungi directly WVI, ataupun bisa mencari informasi dari website gitu ya. Sekarang kita Ya. bisa mendapatkan informasi dari website di wahanavisi.org gitu. Dan semuanya nanti lengkap bisa langsung dicari ke sana. Oke, baik. Terima kasih Kak Bianca. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan yang terakhir itu dan jawaban dari Kak Bianca, maka berakhir juga nih acara kita pada hari ini. Namun sebelumnya, saya mau ngajak dari pembicara kita nih, narasumber kita, untuk memberikan closing statement-nya nih, yang hendak disampaikan kepada orang tua dan juga kakak ataupun partisipan, keluarga dan juga anak yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari pembicara kita? Mungkin dari Pak Nael terlebih dahulu kali ya. Oke, ya mungkin mari kita para orang tua terutama ya, dari awal kita ciptakan lingkungan yang aman buat anak-anak kita. Karena dari dalam rumah itulah dia jadi tahu, oh yang seperti ini loh yang namanya aman, oh yang seperti ini namanya respect, gitu kan? Respect satu sama lain, apalagi di dalam keluarga kita sendiri gitu ya. Sama juga sekarang saya pikir jadi penting untuk kemudian melihat anak itu juga narasumber. Jadi memahami bahwa orang tua selalu narasumber juga kelihatannya sekarang nggak tepat, karena kita nggak bisa catch up selalu kan dengan apa yang terjadi di konteks kehidupan mereka. Jadi mungkin itu ya, Kak Riki. Ya, closing statement. baik. Oke? Terima kasih Pak Nael. Oke, jadi kita harus menciptakan aman dan respect, serta menjadikan anak sebagai narasumber gitu ya, di saat zaman-zaman sekarang gitu. Oke, selanjutnya mungkin boleh dari Kak Imelda. Oke, kalau dari saya sih mungkin yang pertama jadi contoh yang baik ya buat anak-anak gitu dalam hal mengenai tadi respect gitu ya. Terus yang kedua juga eh, jadi sumber yang nyaman untuk diajak diskusi supaya mereka mau terbuka dan mereka mau open, sehingga kita tahu mereka sedang mengalami apa kebingungan atau kesulitan apapun, just be a good friend or listener ya untuk mereka gitu loh. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Imelda. Jadi kalau dari Kak Imelda menjadi role model atau contoh ya untuk anak-anak, dan juga menjadikan anak-anak itu sebagai teman diskusi gitu. Nah, oke, baik. Selanjutnya dari yang terakhir dari Kak Bianca Chandra. Oke, Gimana ya, tuh Kak? seperti yang kita pahami ya, jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, kita semua berperan dalam mencegah dan merespon kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Ya, ingat, tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual anak. Mari kita mendengarkan anak ya. Tadi kita bilang soal mendengarkan anak dan bagaimana kita meresponnya dengan baik, sehingga anak merasa aman dan juga nyaman untuk terbuka.
ya. Terus kita juga memberikan pendidikan seks sejak dini, itu tidak ada kata tabu ya untuk anak-anak sejak dini tahu tentang seks itu yang pastinya sesuai dengan usia anak ya, supaya anak tahu dari sumber yang bisa dia percaya dan pastinya yang bertanggung jawab. Ya, setiap anak itu berhak untuk didengarkan dan mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual. Tuh, terima kasih. Oke, baik. Kalau dari Kak Bianca berarti bahwa sex education itu sejak dini harus sudah mulai ditanamkan ya, sesuai dengan tentunya perkembangan anak dan usia anak, dan juga berhak nih didengarkan ya anak-anak ini sehingga mendapatkan perlindungan yang tepat. Oke, jangan kemana-mana nih untuk Pak Nael dan juga Kak Bianca serta Kak Imelda, karena tadi mungkin kita sempat bahas ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mau ditambahin nih dari pembicara-pembicara kita atau narasumber pada malam hari ini. Mungkin yang pertama ada pertanyaan untuk Pak Nael dan juga Kak Bianca nih, di mana pertanyaannya dari Anonymous menanyakan bahwa selamat malam, apakah ada pendampingan yang dilakukan ke korban saja atau ke pelaku juga, atau pendampingan itu seperti apa ya yang biasa dilakukan gitu. Jadi sudah sempat dijawab juga oleh Pak Nael, mungkin ada tambahan atau dari Kak Bianca juga boleh, atau mungkin juga dari Kak Email nih mau menambahkan juga boleh. Sebelum berakhir ya sesi kita ya. Oke, mungkin aku tambahin ya. Jadi pendampingan itu juga dilakukan kepada pelaku juga ya. Nah, pastinya kita seperti yang disampaikan tadi, kita akan ada berkoordinasi dan merujuk kepada mekanisme laporan dan rujukan yang ada di wilayah anak ya. Dan pastinya kita memastikan nih supaya anak ini membutuhkan dukungan psikologis kah gitu ya, atau kenapa dia bisa menjadi pelaku itu juga perlu dicari tahu ya, supaya kita bisa tuntaskan ya, kita bisa stop, kita bisa melakukan pemulihan supaya anak tidak menjadi pelaku lagi di kemudian hari. Itu sangat penting ya. Dan juga bagaimana mungkin kita bisa mencari tahu juga apakah mungkin anak sebelumnya menjadi korban sehingga dia menjadi pelaku kekerasan itu. Ya, jadi pendampingan itu kita lakukan baik anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Tadi ya dengan melibatkan pihak-pihak lain juga ya, seperti Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, polisian ataupun rumah sakit ataupun tenaga-tenaga ahli lainnya. Oh oke, berarti emang ada pendampingan yang perlu dilakukan ya, sehingga baik korban maupun pelaku tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya di masa mendatang. Oke, baik. Mungkin dua hal boleh ya? Silakan Pak Nael. Boleh dong Pak. Ya, oke. Karena mungkin tambahannya tentang pendamping itu yang pertama adalah kita harus penuh kebutuhan mendesak kalau terjadi anak misalnya dalam hal ini sebagai korban gitu ya. Ketika kebutuhannya adalah kesehatan, maka kalau bicara dia jadi kekerasan seksual, ya jangan lama-lama, segera hubungkan dia dengan akses layanan kesehatan yang terdekat yang tersedia gitu lah kira-kira. Ketika kemudian masalah juga adalah rasa aman karena misalnya pelaku ini katakanlah orang tuanya sendiri atau ada lingkungan terdekat, maka kemudian juga segera hadirkan keamanan itu buat anak gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yang mau saya tambahkan adalah dari hasil riset dan praktik pendampingan, faktor utama dan terbesar keberhasilan penanganan. Apa artinya keberhasilan penanganan? Anak pulih, kalau dia memilih dan orang tuanya dalam menempuh penanganan hukum, maka juga penanganan hukum berjalan lancar, adalah faktor utamanya dukungan keluarga atau lingkungan terdekat. Jadi ketika anak di sekitar kita atau bahkan anak kita sendiri menjadi korban atau kemudian dia melakukan menjadi pelaku kekerasan seksual dan sebagainya, tugas utama kita adalah melakukan dukungan, menunjukkan dukungan, memberikan dukungan gitu ya untuk menghadapi proses yang akan dilaluinya. Mungkin itu ya, Kak Riki. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahan jawaban ini Pak Nael dan juga Kak Bianca, bahwa kita harus juga mendampingi dan juga memberikan menjadi support system gitu ya bagi anak dalam proses yang hendak dilaluinya ketika sudah dilakukan pelaporan dan lain-lain. Oke, baik.
terima kasih kepada 3 para narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Nael, Kak Bianca, dan juga Kak Imel nih. Terima kasih juga nih kepada para hadirin, Bapak Ibu, orang tua ataupun praktisi anak dan juga keluarga yang sudah hadir tentunya pada malam hari ini. Dan webinar orang tua kekinian nggak selesai aja di hari ini, Bapak Ibu. Kita masih ada webinar orang tua kekinian seri kita yang ketiga nih. Jadi kita kemarin di seri pertama udah melihat mana kekerasan seksual yang tidak terlihat dan mana yang terlihat dan mana yang disengaja maupun tidak disengaja. Di webinar kedua ini kita belajar mengenai kekerasan seksual nih ya pada pelaku ataupun korban kekerasan seksual gitu ya, supaya mencegah anak-anak tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi nih Bapak Ibu di serinya yang ketiga, yakni adalah jika anak adalah pelaku atau korban kekerasan seksual, yang akan diadakan pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Bapak Ibu bisa daftar melalui bit.ly/ot kekinian, atau mungkin langsung aja klik, panitia akan menaruhnya di kolom chat tuh, biar bisa mengambil gitu ya, bit.ly/ot kekinian. Dengan lowercase semua ya Bapak Ibu ya. Nah, modul pengasuhan dengan cinta, modul menjadi orang tua kekinian, dan modul anak siap dan tidak takut, bisa Bapak Ibu akses melalui website Wahana Visi Indonesia di wahanavisi.org/id/media-materi/publikasi, atau bisa memantau media sosial Wahana Visi Indonesia untuk mengikuti tips-tips pengasuhan lainnya. Nah, seri webinar orang tua kekinian seri kedua dan webinar hari ini akan kami tayangkan juga nih di YouTube. Maksud saya seri yang pertama dan kedua gitu ya, akan ditampilkan di YouTube nih. Dan Bapak Ibu bisa melakukan rewatch nih kalau misalnya tertinggal tadi atau baru mengikutinya di tengah-tengah sesi gitu ya. Nah, semoga webinar hari ini bisa semakin memperlengkapi kita untuk menjadi semakin aware gitu ya, dan melindungi anak-anak kita agar mencegah mereka menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Ricky pamit undur diri. Terima kasih tentunya untuk perhatiannya pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa ya di sesi yang ketiga Bapak Ibu. Sehat selalu.